Ya, ini kasus hubungan roda-roda. Nah, hubungan roda-roda. Oke, yang pertama, yang A, roda sepusat ya, sepusat. Nah, jadi kita punya roda, itu rodanya sepusat ya, atau apa ya, disk gitu ya. Misalnya kita anggap ya, kita harus gambar yang bagus, bulat. Nah, good, bagus bulat. Ini adalah roda satu, teman-teman. Ya, ini kita anggap roda satu, kemudian ada roda duanya. Kita beri warna yang beda aja ya, biar jelas. Nah, bagus gambarnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita beri dia identitas. Yang besar ini adalah roda satu, ya. Oops, ini nggak perlu gini. Kita hapus dulu. Ini adalah roda satu, jari-jarinya kita buat R1. Roda 2, jari-jarinya R2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R1-nya lebih besar dari R2. Gitu ya. Ini secara gambar. Udah. Seandainya roda ini berputar, ya. Roda ini berputar dengan kecepatan omega, roda satunya berputar dengan kecepatan omega, maka roda 2 ini juga sebenarnya akan berputar dengan kecepatan yang sama, teman-teman. Kenapa begitu? Karena mereka itu sepusat. Jadi ini kayak apa ya? Sepusat itu dia berarti bergabung, teman-teman. Jadi sama seperti ban belakang dengan gear tempat rantai itu. Jadi ketika gearnya berputar, ban belakang juga ikut berputar kan, dan kecepatan putarnya sama. Jadi kalau rodanya sepusat, hubungannya adalah yang kita gunakan. Nah, ini kita harus beri warna merah biar ya, artinya sangat penting. Omega 1 sama dengan omega 2, teman-teman. Ya. Omega 1 sama dengan omega 2. Jadi kecepatan sudut roda 1 dengan kecepatan sudut roda 2, yang ini 1, yang ini 2, itu nilainya sama. Ya, jadi kalau roda 1 udah mutar 1 kali, roda 2 juga udah mutar 1 kali. Nah, tapi sebelum ini ya, ada hubungannya sedikit ya. Jadi hubungan gerak gini ya. Kita buat agak ke kanan aja, sorry. Jadi tadi kan ada kemiripan antara gerak lurus dengan gerak melingkar, maka kita buat di pojok sini hubungan antara GL dan GM ya. GL dan GM ini singkatan dari gerak lurus dengan gerak melingkar. Jadi gerak lurus dengan gerak melingkar itu ada hubungannya, teman-teman. Nah, gerak lurus itu kan ada jarak. Di gerak melingkar itu ada sudut. Nah, S itu diganti dengan theta tadi, dikaliin dengan jari-jari. Di gerak lurus ada V kecepatan, di gerak melingkar ada omega. Nah, dikaliin jari-jari. Di gerak lurus ada percepatan, di gerak melingkar ada percepatan sudut dikali jari-jari. Nah, ini adalah hubungan yang akan sangat berguna nantinya, teman-teman ya. Karena bisa aja dalam soal ini, ya, dalam soal seperti sepusat ini, yang ditanyakan nanti itu kecepatan roda 2 misalnya, ya. Yang diketahuinya omega, tapi yang ditanyanya kecepatan. Yang diketahuinya omega, yang ditanyanya V gitu. Jadi walaupun kita sedang belajar gerak melingkar, maka nanti pada kasus gerak melingkar, anehnya ditanyanya variabel gerak lurus, kecepatan, jarak, dan percepatan. Nah, rumus hubungan ini ya yang akan menuntun kita untuk menghubungkan keduanya ya. Maka rumus ini jadinya begini, teman-teman. Coba perhatikan yang kedua ini tadi. V omega kali R. Berarti kan kalau omega, kalau dari sini kita ambil, bentar. Kalau kita ambil dari sini ya, kita ambil dari rumus yang kedua ini, omega sama dengan V per R. Kan gitu ya. Maka kita bisa tulis rumus yang warna merah ini tadi menjadi bentuk variabel gerak lurus, yaitu V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya konsepnya. Yang B,
Ini roda-roda, ini kan kita lagi bahas hubungan roda-roda ya teman-teman. Setelah yang pertama tadi hubungannya rodanya sepusat, yang B atau yang kedua hubungan rodanya itu bersinggungan. Bersinggungan. Gitu. Kita tulis dulu, kita gambar dulu yang bagus, yang rapi. Nah, good. Ini roda 1, kemudian roda 2 kita buat warna yang berbeda. Nah, bagus. Jadi ini harus bersinggungan ya, makanya saya bilang bagus karena gambarnya pas, bagus, bersinggungan. Nah, ini kita anggap benda ini, ya kita anggap benda ini jari-jarinya R1, ini jari, bentar. Ini jari-jarinya R1, ini jari-jarinya R2. Oke. Nah, bersinggungan ini teman-teman, kalau ininya berputar ya, kalau roda besarnya ini berputar, nah ini tentu R1 lebih besar dari R2 ya, sesuai gambar lah. Rodanya berputar ke sini ya, ini omeganya berputar ke sini, ininya akan berputar kemari teman-teman. Ya kan? Jadi dia apa ya, kalau di mesin itu kalau ada yang begini, nanti kalau teman-teman lihat di bagian dalam mesin itu dan seterusnya. Jadi aduh, jelek pula gambarnya. Artinya yang di roda-roda gear-gear yang ada di dalam mesin kan gitu ya. Kalau roda satu putar, roda yang duanya mutar, tapi mutarnya ini berlawanan arah ya, karena mutarnya roda 2 itu akibat putaran roda 1. Jadi karena bersinggungan, maka saling mutar gitu ya. Nah, ini nggak sama nih omeganya teman-teman. Omega 1 dengan omega 2 ini nggak sama karena rodanya bersinggungan begini. Nah, yang sama itu apa? V-nya yang sama. Jadi kalau kita buat ya, hubungannya adalah V1 sama dengan V2. Nah, kita tahu rumus hubungan ini tadi. Rumus yang kedua, V itu omega kali R, ya kan? Maka kita tulis di sini, V berarti omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah, ini adalah hubungan ya variabel kalau bendanya bersinggungan, rodanya bersinggungan. Itu kalau rodanya dihubungkan sabuk. Dihubungkan sabuk atau tali atau rantai. Ya, apapun bahasanya. Misalnya gini ya, kita ambil lagi. Oh, elips pula jadinya. Nah, oke. Kemudian satu lagi, elips. Nah, gitu. Nah, ini dihubungkan dengan sabuk gitu ya. Ini R1. R1, yang ini R2. Nah, mereka ini dihubungkan oleh sabuk nih. Begini. Nah, gitu ya, mungkin agak jelek gambarnya. Jadi ini dihubungkan sabuk atau dihubungkan dengan rantai gitu ya. Jadi ketika nanti roda ini putar, roda besar berputar dengan kecepatan sudut omega 1, ini juga akan berputar dengan kecepatan sudut omega 2, tapi nggak sama mutarnya. Ya, kecepatannya nggak sama. Yang sama itu adalah kecepatan linearnya, V-nya. V1 sama dengan V2, sehingga hubungannya omega 1 R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ini adalah hubungan roda-rodanya.